Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Karim Suryadi MSI dan Bapak Dr. Asep Mahmud MSI serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Raisa Syarvina Maharani dengan NIM 210040 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2021A yang pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu inti tokoh pemikiran politik yang dimana video ini juga dibuat atau ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori pemikiran politik. Adapun tokoh yang saya angkat bernama Sun Yat-sen. Sun Yat-sen merupakan tokoh utama revolusi Cina pada tahun 1911 atau juga dikenal dengan revolusi Qinghai. Revolusi ini dilatar belakangi oleh ketidakmampuan dinasti Qing untuk mengangkat kembali kejayaan Cina. Selain itu, beliau juga dikenal karena berjuang dalam persatuan nasional, pembangunan ekonomi, dan pembentukan pemerintahan Republik Cina. Nah, itu dia sekilas gambaran biografi tentang Sun Yat-sen. Selanjutnya yaitu kepada inti pemikiran tokoh Sun Yat-sen. Our society is not free to develop and the common people do not have the means of living. Yang artinya, masyarakat kita tidak bebas untuk mengembangkan dan masyarakat umum tidak memiliki rezeki. Sun Yat-sen. Quotes ini didasari ketika pada masa kekaisaran Qing 222 Masehi, di mana kehidupan masyarakat itu diatur dan tidak diberikan kebebasan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat berkembang dan melumpuhkan potensi serta memiskinkan rakyat sehingga memicu krisis berkepanjangan karena keegoisan dari rezim kekaisaran tersebut. Maka dari itu, inti dari pemikiran tersebut menggambarkan jika kondisi suatu masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam kelangsungan hidupnya, baik kebebasan berkumpul, berpendapat, pers maupun kebebasan beragama, maka dapat menyebabkan kekosongan ruang publik yang pada dasarnya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, sebab dengan pendapat yang disampaikan di ruang publik itu bisa memenuhi kreativitas dan partisipasi merupakan bagian dari iklim demokrasi. Adapun relevansi pemikiran tokoh Sun Yat-sen ini dengan politik masa kini. Yang pertama, kebebasan masyarakat. Yang kedua, partisipasi publik. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, kemerosotan demokrasi. 4 hal yang telah disebutkan tadi itu saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, di mana dewasa ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah sepatutnya menyelenggarakan kehidupan demokrasi dengan penuh perhatian khusus agar tidak terjadi kemerosotan demokrasi yang digambarkan oleh Sun Yat-sen. Menjaga atau merawat demokrasi dalam suatu negara bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan agar tatanan politik demokrasi suatu negara tetap berada di jalurnya, yaitu dalam demokrasi Pancasila itu sendiri, kebebasan individu dalam berpendapat, berserikat, dan menyampaikan kritik di muka umum itu dibatasi oleh beberapa hal. Kemudian pentingnya partisipasi publik juga untuk mewujudkan good government, di mana partisipasi masyarakat diperlukan karena program pemerintah yang dilaksanakan tidak lain untuk masyarakat. Makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa tingginya partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Selain itu juga, merawat demokrasi perlu diimbangi supremasi hukum dan konstitusi serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya tetap mengawal agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dengan cara meningkatkan partisipasi publik, melek politik, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dalam agar terciptanya masyarakat yang demokratis dan unggul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian pembahasan inti dari pemikiran politik tokoh Sun Yat-sen tadi. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.